Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin abang, kakak, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Diba Nafisa Mardia, kelompok 5 dengan NIM C201221037 dari MSP 59. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan arti mengenai materi analisis makanan ikan dari mata kuliah Biologi Perikanan. Jadi, praktikum keempat kali ini kita ngebahas tentang analisis makanan ikan. Nah, makanan ikan itu sendiri penting untuk pertumbuhan ikan karena makanan berfungsi dalam pertumbuhan sel organisme. Nah, untuk praktikum pada kali ini dari timelinenya di shift siang, yang pertama-tama dari masuknya ruang MSPI, perhatikan MSP 59 itu memasuki ruangan secara berkelompok. Nah, selanjutnya ada yang namanya pengecekan SOP. Dari SOP ini kami perhatikannya dilihat apakah perhatikan itu lengkap atau tidak lengkap. Dan yang tidak lengkap atau tidak mengikuti aturan sesuai SOP akan dikeluarkan secara langsung. Setelah pengecekan SOP, kita langsung kuis. Nah, setelah itu Asfrak melanjutkan sesi materi, yaitu tentang analisis makanan ikan. Nah, makanan adalah organisme, bahan, maupun zat yang dimanfaatkan ikan untuk menunjang kehidupan dan perkembangan organ tubuhnya. Kebiasaan makanan atau feeding habit adalah tingkah laku ikan saat mengambil dan mencari makanan. Analisis makanan ikan dilakukan melalui pengamatan isi usus ikan tersebut. Ada jenis ikan yang aktif makan selama 24 jam dan ada pula di waktu tertentu. Sedangkan ikan yang aktif 24 jam itu disebut feeding periodicity. Tipe-tipe makanan ikan yaitu plankton, nekton, bentos, dan detritus. Jenis makanan ikan dibagi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Prinsip yang digunakan yaitu mengidentifikasi pencernaan atau makanan yang telah dimakan oleh ikan. Urutan makanan yaitu makanan utama dalam jumlah besar, makanan pelengkap dalam jumlah sedikit, makanan tambahan dalam jumlah sangat sedikit. Faktor yang menentukan apakah suatu jenis makanan akan memakan suatu organisme makanan adalah pertama itu ukuran makanan, kedua ketersediaan makanan, ketiga warna makanan, dan selera ikan terhadap makanan. Nah, di sini ada struktur alat pencernaan yang berperan di perut ikan, yaitu ada gigi, tapis insang, dan anus. Nah, di sini ada persaingan terhadap makanan yang sama mempengaruhi besarnya populasi dan ukuran individu. Maka dari itu persaingan dalam hal makanan baik antara spesies maupun antara individu dalam spesies yang sama akan mengurangi kesediaan makanan, sehingga yang diperoleh oleh ikan tersebut menjadi pembatas. Akhirnya praktikumnya telah usai. Setelah itu kita memasuki yang namanya sesi evaluasi. Setelah kami dievaluasi, berjalannya akhirnya praktikum biologi perikanan mengenai analisis makanan ikan telah usai. Kebetulan kami dari kelompok 5 mendapatkan sesi piket yang terakhir di lab biologi perikanan. Kali ini setelah piket kami pulang. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai micro teaching analisis makanan ikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.